kita. Ya. Pada tentang RTRW. Nah, sampai kemarin, dalam minggu kemarin, kita sudah membuat surat, ya, minta kelengkapan bahan. Ya. Kalau tadi disampaikan sudah sejauh mana pembahasan RT/RW kita, ini ada dua berubah. Pertama, minta kelengkapan bahan. Yang kedua adalah konsultasi. Ya, karena ini melibatkan berbagai kementerian. Kita melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pertanahan (ATR). Nah, gawe dalam pembahasan RT/RW itu ada di ATR. Finalnya nanti baru di Kementerian Dalam Negeri. Nah, sekarang lebih banyak nanti ke ATR. Nah, di proses kedua ini kita sudah dapat draft perda seperti mana yang sampaikan oleh Tommy tadi yang di meja beliau. Itu kan dapat di DPR ya, Tom ya? Iya, DPR. Ya. Harus disusul juga dengan kelengkapan KLHS dan peta dasar. Harusnya seperti itu. Inti dari ranperda kita itu ada dua tadi itu, KLHS dan peta dasar. Nah, kita baru mendapatkan validasi KLHS dari Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dan juga peta dasar dari BIK, ya. Rekomendasinya, kajiannya belum kita dapatkan. Kajian belum kita dapatkan. Nah, kemarin 1 minggu yang lewat kita sudah bikin surat kepada Pemprov, ya Pak Sekretariat, Pak Zardia, untuk minta seluruh bahan-bahan tersebut. Nah, kita juga ketahui di KLHS itu kan banyak beberapa isu juga nanti akan kita bahas juga di situ. Ya, tidak hanya masalah kerusakan wilayah pesisir, tidak hanya masalah hutan dan sebagainya, termasuk juga tentang masalah seperti kalau tadi kebencanaan. Makanya di Pansus kita juga melibatkan beberapa tim ahli yang nanti juga memberikan kontribusi pemikiran di bidang itu. Nah, kita juga tahu bahwasanya kemarin juga ada perdebatan sampai hari ini kita belum punya peta rawan bencana ya Pak Tam ya. Sebenarnya itu bahagian terpenting di dalam pembahasan RT/RW kita. Nah, kita nggak tahu nih peta dasar bencana itu didapat oleh mereka dari mana. Kalau kemarin pengakuan mereka ketika saya rapat di kementerian dengan Pak Zardi, dengan Pak Tommy ya, peta rawan bencana itu didapat dari BNPB Pusat. Ya, BNPB Pusat. Ya. Tapi kan BNPB Pusat itu merekomendasikan peta rawan bencana itu berdasarkan satelit. Mereka tidak turun ke lapangan. Apakah itu valid atau tidak, mereka nggak tahu. Nah, seperti yang dibilang Pak Tommy oleh Tommy tadi dari WAI, kayak apalah ekonomi kawasan ekonomi ya, Teluk Tapang. Nah, ini kampungnya Pak Zulmana nih, ya, di Teluk Bayur, itu air Bangis ya, air Bangis. Ini tidak hanya masalah kebijakan strategis nasional aja, Tom. Juga di situ kita tahu Bangis itu secara kebencanaan itu kan rawan tsunami juga. Tsunami, ya kan? Lebih bahaya air Bangis ketimbang Padang betul. Ya, kalau Padang adalah anaknya Tridati Mentawai dulu kan, Air Bangis kan enggak. Nah, bagaimana mungkin Air Bangis itu kita mau jadikan sebagai kawasan ekonomi khusus kalau seandainya di situ juga secara kebencanaan luar biasa juga potensinya. Belum lagi Solo misalnya kan, belum lagi yang lain sebagainya. Nah, kita ingin lihat dulu, ini seperti apa kajiannya oleh mereka. Nah, sampai sekarang belum kita dapatkan lagi. Tadi sudah saya minta keterangan dari Pak Zardi Idris ya, belum dikasih. Mudah-mudahan dalam 1 hari 2 hari kasih. Kalau saya dikasih nanti Bapak Ibu sekalian, saya pastikan nanti teman-teman dari LBH dan WAI juga akan kita fotokopikan. Ya, karena ini data wajib kita bahas secara bersama-sama. Ya, wajib kita bahas. Di data apa-apa kan mau itu kami loh. Lalu tempatnya dong. Itu baru kita. Ini masih mentah ini. Masih mentah. Belum lagi nanti tentang masalah peta dasar ya. Nah, ini kan rawan juga ini, seperti transportasi, kita nyangkut tentang masalah tol ini nanti ini. Nah, baru jalan tol kok. Kita nggak tahu nih, apa yang bilang Tommy tadi itu, jangan kita melegalkan sesuatu yang sudah dieksploitasi kan, sehingga menjadi barang legal. Nah, kita juga nggak mau seperti itu Bapak sekalian. Cuman bahan-bahan ini belum dikasih sama kita, belum dikasih sama sekali. Nah, kita nanti minta oleh Pak Sus, Pak Zul, dan juga Bu Isra. Tadi kita boleh minta bahan kajian KLHS ini penting bagi kita peroleh karena kajian KLHS ini tidak hanya 1-2 ya, ada beberapa isu yang akan ditampilkan nanti di KLHS ini yang itu juga merupakan kajian
Ya, itu kita miliki semua. Ya. Dan kami yakin percaya Bapak sekalian, tentu tidak mungkin DPRD membahas itu. Ya. Kita tentu bersama-sama nanti akan terlibat di situ. Secara bagurau kami petang diskusi juga kan. Kalau peta dasar itu juga ada isinya toponim ya. Nah, toponim itu apa tuh? Itu toponim itu nggak bisa kita abaikan juga ya. Karena itu juga merupakan kearifan lokal juga, nama daerah, nama jalan dan sebagainya. Nah, saya nggak yakin juga tuh mereka punya kajian tentang masalah itu, meskipun itu dari pemerintah kota kabupaten ya. Nah, ketika itu sudah lengkap semua, Bapak sekalian, baru nanti kita akan bahas ya, masuk kita pada ketiga, ya, pembahasan Perda RT RW. Nah, tadi kita juga berdiskusi dengan Pak Zul sebagai ketua pansus, kita baru dalam konteks konsultasi. Nah, sayangnya Bapak sekalian, konsultasi kita ke ATR, konsultasi lo kita ke Kementerian Dalam Negeri, panjang apa betul? Beda. Tampaknya enggak ya. Kalau Kementerian Dalam Negeri agak mempermudah lah kan. Nah, kalau kemarin kita ke ATR lah melibatkan seluruh kementerian yang ketika departemennya, juga ada Kementerian Dalam Negeri, ada Lingkungan Hidup juga hadir, ada BNPB juga hadir, banyak kementerian yang hadir sebagai narasumber ketika itu. Nah, itu luar biasa juga. Nah, ini baru nih Bapak sekalian. Jadi kalau seandainya bicara tentang masalah kesepakatan substansi, ini jauh lagi nih, ya, masih jauh lagi nih, belum. Dan saya tentu tidak akan berani tanda tangan kesepakatan substansi ini kalau nggak duduk persoalannya. Karena KW DPRD cuma situ, KW DPRD cuma yang ketiga ini. Setelah kesepakatan substansi ini dikeluarkan, ditandatangani antara DPRD dan gubernur, maka bahannya langsung dibawa kepada Menteri ATR, dan Menteri ATR bahan kok. Menteri ATR nanti akan memproses lebih lanjut, mengundang wali kota dan bupati, ya, mengundang gubernur dan juga DPRD provinsi. Nah, di situ nanti akan diproses ulang. Tidak ada gawe DPRD provinsi lah. Selesai itu nanti ada lagi penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri ATR, baru persetujuan bersama. Makanya pada teman-teman saya bilang, kewenangan kita cuma ada di pihak 3, di nomor 3. Bukan di nomor 5 dan bukan di nomor 6. Di nomor 3. Nah, kemarin juga kita dapat informasi, kalau seandainya persetujuan substansi ini sudah disepakati antara DPR dan gubernur, maka seandainya tidak terjadi persetujuan bersama, maka akan dikeluarkan permen. Lebih parah lagi nih. Artinya, kalau seandainya nanti di persetujuan substansi ini kita tantangani dalam proses pembahasan nanti terjadi semacam hal-hal yang menurut kita itu sangat tabu, ya, lalu terjadi perdebatan sana sini sebagainya sehingga ini mengeluarkan waktu, maka Kementerian Pemerintah Pusat akan melahirkan permen atau perpres ya? Permen ya? Nah, permen peraturan menteri. Jadi tidak ada persetujuan bersama kok. Yang permen itu menghantui juga, sudah menghantui kita juga itu. Nah, inilah alur proses penetapan RTW Bapak sekalian yang saya hormati. Nah, kalau seandainya dari pertanyaan Pak Dr. Bia tadi, Pak Indra ya, Diki Pak. Diki ya Pak Diki. Ayo lo bisa jadi celah dah. Kita baru menangkapi bahan dulu dan konsultasi. Baru. Nah, di Bamus pada musyawarah kemarin itu sudah kita tetapkan jadwal penetapan sanksi, betul ya? Nah, ada jadwal itu. Kenapa kita bikin jadwal itu? Karena kita nggak tahu loh kita. Nggak tahu loh kan? Nah, karena Pak Zul dan kawan-kawan pansus sudah mengadakan konsultasi, nah baru kita pegang. Jadi jadwal Bamus ini pastikan kita nilai juga. Ya. Nah di situ kan juga diatur juga Bapak sekalian bahwasanya maksimal cuma 10 hari kerja. Nah ini kan kabar petakut juga. Kemarin ketika diskusi rapat pimpinan DPRD dengan Pemprov, kita juga ditakuti. Aku 10 hari kerjanya Pak boleh lewat dong.
Masalah lewat di otak kami 10 hari kerja apa ya bayu juga. Berarti kok kesepakatan substansi itu ya hanya sekedar dia bos pakai kita bos RTW lah tuh tangan ya. Di otak kami seperti itu. Ya. Di otak kita seperti itu gitu. Rupanya ketika kita sudah berkonsultasi dengan kementerian dan ATR sendiri meyakinkan bahwasanya tidak akan mungkin dapat selesai 10 hari dong. Tidak ada satupun daerah di Sumatera di provinsi lain yang bisa menyelesaikan pekerjaan 10 hari. Ya. Jadi karena kedua keburu ditetapkan ya 10 hari bunyinya, tapi bukan berarti itu harga mati. Ya. Bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 2 bulan nanti sampai nanti ada sebuah kesepakatan. Cuma kadang itu kan takut itu kalau 10 harian, sehingga meremehkan definisi dari kesepakatan substansi ini sendiri. Itu mungkin Bapak sekalian yang ingin kami jawab. Jadi memang ini kita baru sebatas melengkapi bahan dan koordinasi dengan kementerian terkait. Jadwal sudah kita bikin dapat kerja, tapi tentu nanti dapat kerja itu, ya pembahasan kita itu akan lebih banyak nanti akan membahas tentang masalah kajian dari KLHS ini dan juga kajian dari peta rasar ini. Substansi dari RT RW ini kita lihat di situ di 2 tadi itu. Kalau saya lagi 2 yang 2 tadi itu pasal ke pasal itu lah masalah terakhir nanti. Itu mungkin ada teman Pak Zul kan? Bu Mes. Itu mungkin Pak Diki dan juga Pak Tom. Jadi belum bisa dijawab ya Pak Diki ya. Masih sebatas itu baru kita. Kemudian kita tambahin pertanyaan ya banyak lu. Komentar bahan bagai ya yang lalu itu bahan dulunya. Lalu tambahan bahannya dah. Tapi kalau seandainya nanti ada tambahan bahan, ya, insya Allah, ya Pak Sekwan ya, Pak Zabi, tolong dikasihkan bahan-bahan semua kepada teman-teman, tidak hanya Wahid dan LBH tentunya, ya. Semua juga akan kita kasih. Ini dalam rangka pengayaan kita semua, dalam rangka pembahasan kita ini. Ada pertanyaan dari Pak Diki tadi itu. Ya, apakah sudah melibatkan partisipasi masyarakat? Itu juga bagian pertanyaan nanti itu. Ya, bagian pertanyaan kami nanti itu. Kalau Allah kerja masyarakat mana diundang tuh? Itu bagian pertanyaan nanti itu. Apa urgensinya itu pertanyaan kami nanti itu. Tenang Pak Diki. Nah, ini belum lagi nih. Pak, tambahan Pak. Silakan Pak. Boleh masuk Pak? Boleh, silakan. Mana dulu? Berarti di proses penetapan ini baru sampai nomor 2 Pak ya. Tetapi kajian KLHS belum diberikan kepada DPRD provinsi. Tapi validasi sudah. Bukan, ya validasi sudah. Ya. Tapi kajian belum ya Pak? Belum. Rekomendasi peta dasar sudah ada. Rekomendasi peta dasar sudah. Kajian peta dasar belum. Okay. Nah, kita yang butuh itu adalah kajiannya. Ya, saya rasa juga penting juga Pak, karena ini kan memuat rencana pola ruang 20 tahun ke depan nih Pak. Ya. Akan seperti apa dibuat Sumatera Barat ini. Yang paling jelas dan paling bisa memahami kita itu kan dengan ruang, dengan spasial lah begitu Pak, dengan peta yang detail begitu. Nah, tentu kita berharap DPRD Sumbar dapat memperoleh data spasial berupa data vektor. Mungkin Pak Yudi lebih paham itu. Agar kita bisa melihat perubahan seperti apa di 20 tahun ini akan pemerintah kerjakan begitu Pak. Nanti kita tambah. Ulang lagi Tom. Jadi kita berharap DPRD selaku pengawas pemerintah itu mendapatkan data spasial, data vektor berupa set file agar kita bisa menelaah bersama-sama perubahan seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Sumbar ini. Apakah membangun sesuatu di titik A atau titik B itu bisa terlihat dengan jelas. Itu harapan saya. Kalaupun bisa nanti mungkin bisa sharing juga nanti data spasialnya ke kawan-kawan NGO Pak. Pasti. Ya. Silakan pergi. Ya. Yang menjadi pertanyaan sampai hari ini Pak, lalu di Desember 2022 apa yang dibahas provinsi sama ATR BPN? Dan itu berbarengan dengan Damas Raya 50 kota, substansi yang dibahas di saat itu. Ya, kita nggak tahu ya. Nah, di Desember 2022, waktu itu ATR BPN meminta provinsi untuk mengklarifikasi soal industrial yang akan dibangun di Air Bangis, lalu soal jalan tol, seluruh item beberapa isu itu dikomen sama ATR BPN.
Nah, itu judul rapatnya rapat substansi. Di saat itu kebetulan saya bisa masuk dikit untuk lihat rapatnya, dan ternyata sudah rapat substansi, dan datang ke kantor DPRD ternyata baru dilibatkan dalam belakangan ini. Nah, pertanyaannya apa yang dibahas belakangan ini, dan materi teknisnya saya baca yang di 2022 dengan materi teknis yang hari ini ada beberapa perbedaan. Dan juga dulu kan di tahun 2022 itu dia sudah ada ranperdanya, pasal per pasalnya, dan yang lain gitu. Apakah sempat dilibatkan dalam pembahasan tersebut dahulu atau bagaimana Pak Ketua? Enggak ada, kita nggak ada itu, dan kita juga nggak tahu itu tentang masalah itu. Cuma gini aja Pak Diki, Bapak sekalian, kalau sedang nanti ada informasi-informasi atau mungkin beberapa hal yang memungkinkan itu penting bagi kami sebagai tambahan ya, tolong juga dikonfirmasikan juga kepada kita ya, termasuk juga yang ditunjukkan oleh Pak Diki tadi itu di tahun 2022 akhir ada rapat-rapat yang melibatkan kota dan kabupaten ya. Kota dan kabupaten terpisah juga. Ya. Dan provinsi. Yang judulnya juga itu rapat substansi kan. Ya. Kita nggak tahu apakah rapat substansi itu berkaitan dengan RT RW atau gimana, kita nggak tahu. Betul, RT Ya, RW. RT RW ya, kita nggak tahu. Nggak tahu itu. Jadi kalau ada apa nanti tolong dikomunikasi. Jadi nanti ini Bapak sekalian, saya juga izin nanti, ya izin juga kepada Pak Zul dan juga Bu Mesra kawan-kawan di Pansus. Dan rangka penguatan dan pengayaan nanti kita juga akan bikin FGD nanti ya, secara informal ya, mohon maaf ya, secara informal nanti diskusi, bisa jadi nanti di rumah dinas atau bisa jadi nanti di sini ya Pak Zul ya. Dan rangka penguatan ya, FGD tentang masalah RT RW ini. Dan mohon nanti kepada rekan-rekan dari LBH dan juga Wali nanti juga bisa hadir nanti di sini, dan juga tim ahli nanti ya dalam rangka penguatan ini. Ada lagi yang lain mungkin silakan. Mohon izin Ketua. Silakan. Terima kasih, saya Indira dari LBH. Ada beberapa hal. Berarti saya tangkap bahwa dokumennya belum lengkap dari gubernur begitu ya, Belum. Pak Ketua ya. Berarti belum bisa lanjut ke proses pembahasan. Artinya sampai saat ini DPRD masih menunggu ya proses kelengkapan dokumen. Nah, ada dua poin yang perlu saya highlight di pertemuan hari ini. Pertama adalah kami menginginkan dari masyarakat sipil ada transparansi data yang clear, karena menurut kami banyak permasalahan investasi itu ditolak oleh warga di Tapak, karena dari awal tidak dikomunikasikan, dari awal tidak dimintai tanggapannya terhadap proyek yang akan muncul. Nah, kita kan tahu salah satu munculnya proyek itu kan sebenarnya sudah terlihat di dalam RTRW ya, dan bisa saja itu menjadi zona pengorbanan yang luar biasa untuk masyarakat di Tapak, dan terjadi gejolak yang lebih kuat gitu. Nah, sehingga transparansi data ini akan kami gunakan untuk kemudian melihat secara komprehensif titik konflik dan kemudian titik kerentanan permasalahan asasi manusia yang akan muncul karena situasi yang sudah akan lahir dari regulasi ini. Yang kedua, kami sebenarnya menginginkan bahwa dalam proses RT/RW ini banyak hal yang harus dipertimbangkan, terutama soal isu climate change, isu krisis iklim. Mungkin kenapa kami sangat concern di isu itu? Karena di Sumatera Barat untuk isu climate change saat ini sudah terasa sekali ketika misalnya Desember kita masih terasa panas dan kemudian sudah terjadi kenaikan harga dan kelangkaan pangan. Dan ini penting untuk disikapi oleh Perda RT/RW juga karena situasinya akan semakin memburuk jika kemudian kondisi lingkungan di sekitar kita amburadul dengan daya dukung dan daya tampungnya. Nah, yang berikutnya menurut kami perlu kemudian benar-benar untuk menjamin partisipasi bermakna dari masyarakat, terutama bagi masyarakat yang akan terdampak dari proyek-proyek itu. Karena bagaimanapun setiap proyek pasti akan berdampak, dan saya lihat ada beberapa permasalahan ya. Satu soal tambang yang akan ada di kawasan hutan. Lalu kemudian juga permasalahan geotermal, karena berdasarkan bacaan LBH kami belajar dari beberapa jurnal-jurnal dia juga bisa meningkatkan potensi bencana, salah satunya adalah soal gempa bumi dan seisma aktif begitu. Nah, ini penting untuk diprioritaskan terkait partisipatif bermakna itu Pak. Kami butuh data-data itu
bagaimana kemudian gubernur membangun ruang-ruang konsultasi publik, tidak hanya sosialisasi, tetapi kemudian wilayah-wilayah mana saja yang kemudian mereka sudah minta respon dari masyarakatnya begitu. Kalau bisa tentu tidak hanya pemerintahan setempat ya, tetapi juga melibatkan warganya semua gitu. Karena yang terdampak kan bukan hanya pemerintah setempat, tetapi semua orang di situ. Gitu. Saya pikir 3 itu, dan kami mohon dukungan DPRD untuk transparansi data, dan kami juga akan memasukkan permintaan data itu kepada Gubernur Sumatera Barat agar segera bisa disampaikan juga ke rekan-rekan masyarakat sipil seperti LBH, WADI, dan masyarakat lainnya yang akan terdampak dari RT/RW. Terima kasih. Terima kasih Bu Indra. Kita pastikan ya transfer data itu pasti akan terjadi ya. Gak usah data itu kita lain kita kasih nanti itu, apalagi data ini kan. Nah, seperti mana Bu Indra sampaikan tadi itu, memang itu kan bahagian dari isu-isu yang ada di pembahasan KLHS nanti ini. Ya. Tapi kan kita nggak juga menjamin juga di Bu Indra, kalau saya nanti bahan nanti dikasih oleh mereka, apakah sesuai dengan ekspektasi kita, tidak ya. Kalau nggak sesuai kita minta lagi, ya. Dan kita lengkapi, karena juga ada sinyal juga dengan ketika kita diskusi kemarin dengan ATR ya Pak Tam ya. Saya tanya juga itu, kalau seandainya data yang disuguhkan kepada kami itu nggak valid lagi, ya, mungkin kedatangan itu di tahun 2022 atau 2021 kan, kan terjadi bencana ini atau tsunami atau mungkin karena COVID, sehingga data tersebut nggak valid lagi. Jawaban ATR ketika itu ganti lagi Pak, yang valid, tukar lagi yang valid. Kalau ditukar lagi, perlu validasi lagi, ya iya dong, lama lagi itu waktunya itu. Ya. Tapi kita nggak melihat lamanya. Yang kita lihat itu adalah data yang disuguhkan kepada kita adalah valid, ya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu aja. Jadi saya bersyukur, Bapak sekalian, kami sangat bersyukur kalau seandainya nanti masyarakat kita ya terlibat juga aktif di dalam rangka pembahasan RT/RW kita ini. Dan tentunya itu kewajiban kami nanti untuk menyuguhkan data-data yang kami peroleh nanti dengan pemerintah provinsi. Kalau Bu Indah nanti juga ada saran mungkin, kira-kira data-data apa saja yang kita minta, nanti akan kita minta dengan Pemprov. Tapi sehubungan dengan apa yang telah diminta tadi itu sebenarnya bahagian dari isu-isu yang ada di KLHS, dan itu juga telah kami minta sebetulnya. Mungkin judulnya beda mungkin. Nah kalau saya nanti itu belum melengkapi, insya Allah nanti akan kita lengkapi mintanya. Itu mungkin Bu Indah ya. Ada mungkin yang lain, silakan. Silakan senior. Pak Madin. Terima kasih waktu itu Pak. Waktu banyak Pak, mungkin perwakilan dari 5 kota. Jadi dari tadi keterangan Pak Diki itu kan RT/RW itu 2002 udah persoalan jalan tol itu. Mungkin saya mewakili masyarakat di Managari. Ya apa namanya? Dari RT/RW itu mungkin bisa kami tengok apakah jalan tol itu bisa akan berjuang untuk dialihkan jalan tol itu gitu Pak. Nah, jangan-jangan nanti RT/RW itu melalui daerah kami dan bisa kami dialihkan. Masalah perjuangan kami kan untuk minta dialihkan jalur tol itu gitu kan, untuk di Managari itu. Mungkin dalam validasi data di RT/RW tersebut, yang mudah-mudahan apa yang kami perjuangan itu ya kami harapkan ada hasilnya. Ini juga ada keluh kesah kami dari Wali Kota Pak Ketua. Bahwasanya itu kan bahagian dari kajian peta dasar ya, transportasi, ya, lahan dan sebagainya. Insya Allah jadi patokan bagi kita. Ya, ditahan ya, jalan istrinya. Barang pun ada udah. Itu barangnya, nanti kita diskusi lagi. Apakah kami kayak gitu? Ya. Kita sesuai dia nanti. Pak, Tommy tambahkan satu Pak. Ya. Jadi dari Ranperda, gabungan Ranperda ini Pak, sempat kita coba overlay dari koordinat yang tertera. Jadi kan mereka kan nggak hanya memberikan koordinat titik di dalam ini Pak. Jadi kami lihat itu ada zona industri. Zona industri itu ada 2 titik. Pertama itu ada di Air Bangis, ada di Pulau Panjang. Nah, ketika kita overlay, titik di Pulau Panjang itu berada di pesisirnya, di pantainya Pak. Sementara yang di Air Bangis itu, yang zona industri di Air Bangis itu ada di tepi pantai juga di pesisir. Kalau dalam metrik itu luasnya 1,27 hektar. Tapi ada klausul di bawah, luasnya itu dapat menyesuaikan lagi. Jadi tidak terikat di sana, karena kan kita nggak dapat data spasial luasnya kan.
Artinya saya khawatir ini menjadi titik ikat masuk proyek-proyek strategis nasional yang itu masih kondisi konflik di bawah itu masih tinggi eskalasinya. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga Pak, gimana nanti pengawasan di DPRD juga cukup detail di aspek baik itu zona industri dan zona-zona lainnya di konteks pemetaannya. Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Tom. Tom senior atau junior ya? Terima kasih pimpinan, mohon izin ikut berdiskusi untuk teman-teman WAHI dan dari LBH. Jadi kalau dilihat dari alur ini di wilayah penyusunan itu persoalan teknis sudah selesai, ya kan? Keabsahan sebuah peta itu sudah diselesaikan. Ketika kita mencoba mempertanyakan ini peta ini benar atau enggak, sudah divalidasi oleh institusi yang berwenang. Urusan peta memeta di Republik ini stempelnya BIG, ya kan? Dan pihak yang membuat RT/RW mengatakan ini sudah divalidasi, sudah menjalani asistensi 3 kali. Nah, persoalannya hari ini di dalam draft yang dikirimkan itu sekarang tertulis 1/1 juta. Tetapi di dalam Permen ATR BPN nomor 11 tahun 2021 itu untuk RT/RW provinsi itu minimal 1/250.000. Maka dari itu untuk mengecek keabsahan mungkin karena tanggapan waktu itu yang pernah kami pertanyakan bahwa ini adalah akibat dari proses zooming pembesaran, kan? Tapi kalau pembesaran itu skala batang yang meregang, bukan skala angka tetap tertulis mau dibesarkan seperti ruangan ini 1 juta ya 1 juta, gitu kan? Nah, yang mau kita pertanyakan itu dia cocok dengan Permen. Permen mengatakan 1/250.000. 1/250.000 itu adalah bukan masalah besar kecilnya peta, tetapi kedalaman informasi. Kedalaman informasi 1/250 itu, saya kasih contoh, ilustrasi untuk kawan-kawan supaya mudah memahami. Kalau di skala 1 juta mungkin hanya terlihat 1 rumah. Tetapi ketika diturunkan zoomnya menjadi 250.000, itu kita bisa melihat 10 rumah. Ya kan, zonasinya menjadi berbeda. Sehingganya kami melalui staf sekwan waktu itu mencoba ini kan motifnya supaya cepat ketua ya, supaya diskusi kita lancar waktu itu dengan Pak Ketua Pansus juga. Ayolah kita bantu juga karena walau bagaimanapun teman-teman di pemerintahan kan juga harus dibantu. Tapi sekali lagi kita belum mendapatkan peta digitalnya karena Permen sendiri ini bukan masalah minta data digital. Saya pernah membaca juga kasus Hartanti. Hartanti ini bermasalah dengan data digital karena pihak Kementerian Kehutanan berlindung di dalam Undang-Undang Minerba, kerahasiaan negara. Nah, kami belum tahu nih Bapak Ibu pimpinan bahwa kalau seandainya peta digital ini dianggap barang negara yang harus dirahasiakan, karena ini menyangkut ke perlindungan kerahasiaan negara, gitu kan, hanya institusi resmi lah yang bisa megang ini. Nanti kalau takutnya ngasih ke Wati nggak mau, gitu kan? Saya nggak tahu nih, ini ada celah bisa mendapatkannya atau tidak, gitu kan? Tapi kalau atas nama DPRD Provinsi Sumatera Barat ini pemerintah harus bisa, ya kan, ditayangkan kalau perlu bersama-sama. Ya, peta digitalnya. Karena dari peta digital lah kita bisa mengetahui kedalaman informasi. Mungkin 1 juta tadi itu salah tulis. Ada redaksi yang salah. Sebenarnya sudah 250.000. Tapi itu kan kita cross check dengan peta digital, SAP yang dikatakan Mami tadi. Nah, sehingganya itu kan sebenarnya persoalan teknis yang sudah diasistensi oleh BIG. Nah, wilayah kita di DPR ini sebenarnya adalah memperdebatkan zonasi seperti yang dikatakan ini peruntukannya ini karena walau bagaimanapun DPRD tentu punya kebijakan politik juga dengan dalam pengelolaan ruang. Kenapa sentra kakao harus di sana? Ya kan? Kenapa industri harus di sini? Itu namanya kan kebijakan politik pengelolaan ruang. Ada landasannya. Nah, sebenarnya kita mau berdebat di situ. Tapi tentunya ketika kita mau memperdebatkan hal-hal seperti itu harus ditopang dengan data-data yang clear. Nah, itu yang disampaikan Pak Ketua tadi bahwa
kita belum dapat nih data-data yang seperti itu. Nah, dari sebelah mengatakan bahwa kami menandatangani materai untuk melindungi data ini, sehingga kami tidak bisa menyerahkannya. Oh, berarti ini saya miss di sini nih. Teman-teman LBH kalau bisa bantu, karena sudah ada pernyataan seperti itu, Ketua, bahwa data itu tidak bisa diserahkan, karena teman-teman si pembuat berjanji di atas materai dengan wali data. Wali data diantaranya KKP. KKP kan yang memiliki peta digital tentang RWZ3K, ya kan? Bagaimana kita mau mengevaluasi integrasi yang dilakukan sementara kita nggak punya petanya gitu? Udah benar apa belum? Karena hasil dari konsultasi dengan KKP di Jakarta disarankan supaya jangan terlalu spesifik di dalam mengintegrasikan, nanti malah mengungkung kebijakan provinsi sendiri. Jangan terlalu detail membahas di sana, ya, di dalam mengintegrasikan. Itu arahan dari KKP. Tapi bagaimana DPR mau mengevaluasi ketika peta digital RW3K kita nggak punya, gitu lah. Nah, mungkin itu yang disampaikan Ketua tadi. Mohon bantuan juga nih teman-teman hukum. Ini sebenarnya kita boleh nggak sih dapetin peta digitalnya? Karena di dalam Permen itu wajib, ya kan? Wajib disediakan peta digitalnya. Bunyi itu di Permen nomor 11. Makanya atas izin pansus waktu itu saya coba bertanya juga peta digitalnya mana, tapi sampai hari ini belum kita dapat. Makanya di dalam beberapa pertemuan kita belum bisa juga memberi masukan. Karena mau ngasih masukan dari mana, ini benar atau belum? Demikian Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak Tom. Yang jelas ini prinsip bagi kita ketika pemerintah pusat nanti beranggapan bahwa peta digital itu barang yang tidak bisa diekspos ya, atau sifatnya rahasia, bagi kita tidak ada masalah ya. Yang penting bagi kita itu adalah substansinya itu kita tahu mapping tentang kawasan bencana di Sumatera Barat. Yang salah satu instrumennya itu peta digital. Ya. Karena bagaimanapun Sumatera Barat ini kan daerahnya rawan bencana. Ada peta kebencanaan di sini gitu. Contoh seperti air bangi kan, atau mungkin seperti Padang, Solo dan sebagainya. Yang itu bisa jadi instrumen itu mendukung salah satu itu adalah peta digital. Jadi betul betul ya. Kalau saya memang betul ya, tapi saya nggak yakin juga ada yang sifatnya itu kerahasiaan bisa jadi itu lah. Ya nantilah kita lihat dulu ya kalau mau seperti itu kondisinya ya. Tapi walau bagaimanapun untuk bisa memapping ini kita butuh data itu. Tidak bisa tanpa data itu kita akan mengelolanya gitu. Kalau seandainya itu memang itu rahasia yang hanya bisa didengarkan antar pemerintahan, lembaga pemerintahan, ya mungkin DPRD dan tidak bisa diekspos atau tidak bisa diapakan oleh pihak ketiga atau teman-teman wahdi dan sebagainya. Nah nanti kita akan coba diskusikan lagi. Mungkin teman-teman LBH juga bisa nanti apakan juga kan. Karena kalau bagaimanapun di Permen juga diatur juga itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan juga itu. Gitu. Kadang-kadang pemerintah kan tentang politik mana lah ya. Itu susah juga kok. Oh ada suruh membahas peta Islam kecil kan. Jadi seperti itu. Tapi Bapak sekalian yakinlah bahwasanya kan ini masih dalam proses ya, baru proses ya. Kita tentu belum dapat gambaran ini. Ini kan masih kalau misalkan cerita kita ini. Dan entah kemana bahan-bahan itu sadonya, tentu kita valid bahan-bahannya kan. Nah nanti biarkan kita tunggu dulu. Mudah-mudahan 1-2 hari ini Pak Jadi kapan bahannya datang katanya? Idris? Masih menunggu katanya ada surat pengantar dari gubernur. Cukup dinas saja, masih menunggu surat pengantar dinas karena dinas lagi di Jakarta ya, lagi di Jakarta. Tapi tidak ada masalah sana dulu kan, mudah-mudahan tidak ada masalah. Andai kan nanti dihantarkan masalah, andai kan dihantar nanti bahan-bahan ini, tapi itu kan belum juga menjamin itu sudah cukup bahan-bahannya. Bisa jadi ada tambahan-tambahan. Ya nanti mohon juga nanti ya kepada Pak Wahid, teman-teman dari Pak Tommy dan juga Pak Diki ya, dan juga Bu Indra juga bisa bantu kami juga untuk bisa mengkritisi tentang masalah bahan-bahan ini. Ya. Itu mungkin untuk sekalian yang kami hormati. Ya. Bagaimana pertemuan berikutnya, saya rasa kita bisa kontak-kontak langsung. Ya. Tommy sering kontak-kontak saya dan saya balas ya.
Diki kalau seandainya nanti ada juga yang mau dia pakai, kita juga bicara langsung nanti kasih informasi tentang masalah itu. Silakan ya. Yang terakhir Pak, Ya. terkait dokumen ini Pak, ini kan dokumen hard copy-nya sudah diberikan. Boleh nggak untuk kita pelajari lebih lanjut, kita minta juga soft file-nya Pak, terkait 3 dokumen ini. Ada. Laporan materi teknis, ranperda, dan naskah akademiknya. Hah? Soft copy itu modifikasi ini dinas Pak. Tapi minta dia butuh itu mah. Kita butuh juga itu. Soalnya kita juga butuh itu. Mintain dia. Ya, Oke. kalau memang boleh kita juga mau minta Ya, boleh. boleh. Dalam bentuk file Pak. Ya, boleh. Terima kasih Pak. Nanti supaya lancar nanti silakan nanti kita ketemu aja langsung dengan Pak Joe Kennedy, dengan Bu Mesel, dengan saya sendiri nanti. Selamat bantu juga Pak Zabi juga ada, Pak Idris, Pak Sekwan juga. Ya, bagaimana perkembangan bahan dan sebagainya. Selesai mungkin ya teman-teman ya. Ya. Di perpanjangan ke situ di bawahnya. Kecuali kalau saya nanti sudah ada bahan-bahan nanti secara informal saya siap untuk kita juga bisa berdiskusi tentang masalah bahan-bahan ini. Selesai inti bahan-bahan dulu nih, baru kita coba yang lain. Inti dulu bahan-bahan dulu. Apakah langkah kalau tadi Diki bilang apakah itu sudah melibatkan masyarakat, itu sebetulnya di tahapan pertama dengan penyusun RTRW ini seharusnya seperti itu kan. Nah, kita nggak tahu nih olah-olah apakah memang sudah ada keterlibatan masyarakat itu tidak. Nanti juga tentu kita dipertanyakan oleh pansus tentang masalah ini. Kalau nanti memang ada bahan-bahan yang sampai, kita juga belum tahu nih apakah bahan-bahan yang sudah mengakomodir kebutuhan kita atau belum ya. Nanti tentu kita tunggu dulu bahan-bahannya baru bisa kita coba diskusikan lagi. Mungkin itu Bapak sekalian yang kami hormati karena putra pansus juga akan beralih ruangan karena lagi membahas apa